sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala Muhammad ibn al-Hasan, kana Abu Hanifah yunadiru ashabahu fil maqayisi. Ini masih komentar atau masih keterangan dari para ulama, keterangan dari beberapa orang ulama tentang kepribadian Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang masyhur itu. Kalau kemarin ada Ibrahim Sahal bin Muzahim yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah ini orang yang memang sangat istiqomah, kemudian juga menggunakan istihsan ketika kias dia tidak mendapatkan hasil maka dialihkan kepada istihsan. Kemudian disebutkan Imam Abu Hanifah ini adalah orang yang paling bisa dipercaya dalam penentuan hukum. Ini keterangan dari Sahal bin Muzahim. Nah, berikut ini keterangan dari Muhammad bin Al-Hasan. Karena Abu Hanifah yunadiru ashabahu. Imam Abu Hanifah itu selalu mengajak diskusi ashabahu akan murid-muridnya fil maqayisi, dalam beberapa perkara yang dikiaskan. Fayantasifuna minhu, maka mereka berbaris untuknya darinya. Wa yu'aridunahu, dan juga menentang atau mengkonter, memprotes Imam Abu Hanifah. Hatta idastahsana, sehingga ketika Imam Abu Hanifah beristihsan, lam yalhaqhu ahadun minhum, tidak akan mendapati akan Imam Abu Hanifah seorang pun likathrati ma yuridu fil istihsan, karena banyaknya sesuatu yang disampaikan Imam Abu Hanifah dalam istihsan, minal masaili, dari masalah-masalah. Fayadda'una jami'an, atau fayud'auna jami'an, maka semuanya diundang, wa yuslimuna lahu, dan tunduk, ya, wa yuslimuna lahu, dan tunduk lahu kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu senang berdiskusi. Kadang-kadang murid-muridnya dipanggil untuk membahas satu pokok permasalahan dan ditawarkan kias. Sempat kita bahas tentang kias, juga tentang dasar-dasar hukum yang di atas kias. Ada Al-Quran, kemudian ada sunnah, ada ijma. Nah, apabila tidak ditemukan dari tiga itu, baru digunakan kias. Kalau tidak ditemukan juga kias, maka boleh istihsan. Istihsan ini beralih dari kias kalau memang tidak ada ilat hukumnya, tidak ada sebab hukum yang bisa disamakan dengan kasus terkini, kasus zaman sekarang, ilat hukumnya nggak ada yang sama, maka boleh diambil istihsan. Nah, istihsan ini dilakukan karena dua. Yang pertama karena maslahat, kemaslahatan untuk umat Islam. Yang kedua karena uruf. Uruf itu karena sudah merupakan adat atau kebiasaan, namanya istihsan. Contoh begini, Pak. Contoh yang ulama itu sering menggunakan istihsan itu diantaranya bunga bank. Bunga bank itu kalau dicari dengan kias haram tetap. Sebab ilatnya ada. Ilatnya di situ kan riba. Sama-sama riba ilatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan bank konvensional atau bank syariah ya? Sama aja itu, ada juga. Ada juga, cuma ganti istilah doang. Diganti istilahnya aja. Istilahnya apa? Mudorobah apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu adalah
pengambilan keuntungan juga. Bagaimana dengan itu? Maka konvensional maupun syariah itu sebenarnya ada yang diambil, karena mau nggak mau bank itu harus ada biaya buat operasional. Maka ada yang namanya bunga, itu bunga bank untuk operasionalnya bank. Ini berlaku kalau dicari dari dasar hukum Quran, sunnah, ijma, atau kias, kesamaan hukumnya, kesamaan ilatnya ada, yaitu riba, maka hukumnya haram. Nah, kalau dianggap seperti ini haram, sedangkan semua ini berlaku urf, artinya memang di dunia ini berlaku seperti itu, dan ada lagi alasan bahwa nilai uang sekarang tentu tidak sama dengan nilai uang 3 tahun yang akan datang. Bahasa ekonominya inflasi, udah ada inflasi pasti nilainya, maka bunga bank harus diberlakukan. Terus bagaimana? Dan itu berjalan urf. Ada maslahatannya, yaitu buat operasional bank. Bank juga bisa buat buka tenaga kerja, lapangan pekerjaan, maksudnya banyak orang yang tadinya pengangguran jadi kerja, jadi security, jadi apa, kan dibuka lapangan kerja. Ada maslahatnya nggak? Ada, karena ada kemaslahatannya, dan juga ada urf atau kebiasaan yang dianggap baik oleh banyak orang, maka bunga bank ini dianggap boleh atas dasar istihsan. Nah, Imam Abu Hanifah ini yang paling lihai dalam beristihsan ini. Kalau ngajak murid-muridnya berdiskusi, ngajak munadharah di sini, ngajak murid-muridnya ini untuk membahas satu masalah, murid-muridnya dulu yang menyampaikan, tapi nanti ujung-ujungnya ya tunduk juga kepada Imam Abu Hanifah karena kecerdasannya. Wa kana Abu Hanifah ta'arifan bi hadithi ahli Kufah, dan Imam Abu Hanifah adalah orang yang mengenal bi hadithi ahli Kufah, hadis penduduk Kufah, ahli Kufah, wa fikhi ahli Kufah, wa fikhu ahli Kufah syadidun, dan fikihnya orang Kufah itu sangat berat, maksudnya sangat ketat. Al-ittiba'u, ini syadidul ittiba gitu ya. Syadidul ittiba itu sangat keras mengikuti ittiba'nya Rasul. Lima kana alaihin nasu bibaladihi, karena sesuatu yang ada siapa an-nasu, orang-orang bibaladihi, di negerinya Imam Abu Hanifah. Wa kana fi asrihi, dan ada dalam masa Imam Abu Hanifah min kibaril fuqaha bil Kufati, sebagian dari ahli-ahli fikih yang besar, tokoh bil Kufati di Kufah. Imam Abu Hanifah juga sangat mengenal, sangat menguasai hadis-hadis penduduk Kufah. Yang dimaksud di sini tentu adalah ulama-ulama Kufah. Hadis-hadisnya Imam Abu Hanifah kenal, dan juga fikihnya Imam Abu Hanifah juga menguasai fikih ulama-ulama Kufah saat itu. Saat itu ada beberapa orang ulama, paling tidak disebutkan di sini oleh mu'alif, ada 3 orang ulama fikih ternama di Kufah, dan semuanya itu Imam Abu Hanifah menguasai bidang fikih itu, mengikuti dan juga menguasai fikih yang dikembangkan oleh ulama-ulama besar di Kufah. Siapa saja ulama yang dimaksud? Wahum Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, yang kita kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Bang Sufyan apa Bang Pian namanya? Sufyan Ats-Tsauri apa As-Sabloni? Al-Bakhtiyari. Sufyan Al-Bakhtiyari. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri min a'immati ahli hadis, dari imam-imam ahli hadis. Ajma'an nasu ala dinihi wa wara'ihi wa zuhdi. Para manusia sepakat atas agamanya dan juga wirainya atau waroknya, wa zuhdihi, dan juga zuhudnya, wa tifatihi, dan juga terpercayanya Sufyan Ats-Tsauri. Wa huwa ahadul a'immatil mujtahidin alladzina kanat lahum atba'un. Beliau adalah termasuk salah satu imam mujtahid yang memiliki atba', memiliki pengikut. Qala Sufyan bin Uyainah, ada 2 orang Sufyan yang terkenal, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini masanya setelah Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Uyainah lebih senior Sufyan Ats-Tsauri. Ma ra'aitu rajulan a'lama bil halalil haram, tidaklah aku melihat seorang laki-laki yang lebih mengenal, lebih alim tentang halal dan haram, minat Tsauri, ketimbang Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang sering kita dengar, Sufyan Ats-Tsauri termasuk tabi'in. Ada Ibrahim An-Nakhai juga termasuk tabi'in. Ini adalah murid-murid sahabat, jadi bertemu dengan sahabat.
Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, walaupun ada yang mengatakan termasuk tabi'in, tapi ada kaul yang lebih kuat, Imam Abu Hanifah termasuk atba'ut tabi'in. Jadi bukan muridnya sahabat, tapi murid dari muridnya sahabat, atba'ut tabi'in Imam Abu Hanifah. Sedangkan ulama yang sedang kita bahas ini, yang masanya sempat bersinggungan atau yang sempat semasa dengan Imam Abu Hanifah, ini adalah tabi'in. Jadi langsung berguru kepada sahabat, termasuk Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri zuhudnya, kemudian waroknya. Warok itu hati-hati, jangan dengan yang haram, yang subhat aja dia nggak mau ambil. Subhat itu remang-remang Maudin, jadi yang remang-remang aja dia nggak mau ambil. Namanya warok, wirai, benar-benar menjaga dari yang syubhat, apalagi yang haram. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sangat terkenal, kewaroannya, kezuhudannya, juga agamanya ini sangat terkenal. Ini yang diikuti fikihnya juga fikih Sufyan Ats-Tsauri, diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sangat mengenal fikih dari Sufyan Ats-Tsauri. Kapan beliau dilahirkan? Wulida sanata tamaniyah wa tis'in. Beliau dilahirkan tahun 97 Hijriah. Wa tuwfiya sanata wahid wa ishrin sanata mi'ah wa wahid wa ishrin. Dan beliau wafat tahun 161 Hijriah. Masanya masa tabi'in. Ini ulama yang pertama yang memang diambil atau bisa dikatakan menjadi background, menjadi latar belakang. Imam Abu Hanifah kita kenalkan imam fikih. Pasti setiap tokoh itu ada background, ada latar belakang sebelumnya. Nah, Imam Abu Hanifah mengenal betul fikih-fikih ulama saat itu. Ulama yang dimaksud tiga di sini yang sudah kita bahas adalah Sufyan Ats-Tsauri. Imam Abu Hanifah ini mengenal fikihnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, mengenal fikihnya Syarik bin Abdullah An-Nakhai, mengenal fikihnya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila. Karena ini nanti menjadi dasar atau menjadi latar belakang, menjadi satu background beliau untuk menentukan hukum dan juga untuk menentukan fikihnya, menentukan manhaj fikihnya sehingga menjadi madhab Imam Abu Hanifah ini. Yang kedua, Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.